harus bekerjasama dan bagaimana menjadi tuan rumah di dalam melaksanakan konsolidasi di beberapa dalam kepegawaian yang lain. Yang pertama merupakan bahwa pelaksanaan dalam P2 kami akan dibentuk komitmen dengan melalui kantor Departemen 10 BKN untuk senantiasa hadir dan memberikan pelayanan sesuai dengan para pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan manajemen ASN. Di mana pada tahun ini kegiatan pendidikan dilaksanakan di wilayah Sumber, yakni Kabupaten Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Utara. Sistem yang akan diselenggarakan oleh Direktur PPSI ASN BKN, asistensi pemantapan SPKAS untuk mendukung terwujudnya satu data ASN. Tentunya ini akan disampaikan oleh tim Direktur PPSI ASN serta pemaparan terkait dengan program Transpac dari PT Transpac tersebut cabang Kupang. Untuk hari keduanya, tim P2K Kantek BKN itu akan langsung terbagi menjadi 400 orang ke wilayah Sumber dengan topik bimbingan teknik masing-masing serta menyediakan ruang konsultasi terkait permasalahan kepegawaian yang sering terjadi di daerah. Bapak Deputi dan hadirin yang kami hormati, kami laporkan pula bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan pertimbangan teknis terkait dengan NIP 3 dan penyerahan surat keputusan pensiun secara digital serta penyerahan PHT bagi pensiunan. Dan dalam kesempatan ini juga kami mohon arah Bapak Deputi kepada para pengelola kepegawaian untuk bersama-sama menjaga komitmen di dalam mewujudkan tata kelola manajemen ASN yang profesional. Atas nama pemerintah Kabupaten Jawa Barat, saya menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Deputi Sumber BKN, Ibu Direktur PPSI ASN BKN, dan Bapak datang dengan 10 bersama seluruh tim serta narasumber, dan juga kepada seluruh hadirin yang berasal dari pusat masing-masing kabupaten yang ada di wilayah Pulau Sumbar ini, yang telah bersama kita semua saat ini. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini dan itu baik sebagai bentuk transformasi manajemen ASN melalui peningkatan implementasi tim teknis untuk penguatan tata kelola manajemen aparatur sipil negara yang dapat digunakan sebagai tuntunan perkembangan pengelolaan sumber daya manusia ASN ke depan berbasis elektronik atau digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, aparatur sipil negara merupakan unsur dalam sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai upaya menetapkan kebijakan terkait dengan SDM aparatur negara, diperlukan adanya dukungan teknologi informasi agar menjadi lebih efektif, efisien, dan akutabel. Karena itu, momentum hari ini menjadi sangat strategis untuk menjembatani kekurangan penyelenggaraan dan pengelolaan SDM berbasis teknologi di kabupaten yang ada di wilayah Pulau Sumbar ini. Selaku pemerintah daerah, kami sangat merindukan intervensi pengelolaan kebijakan dan kepegawaian dengan merealisasikan integrasi data kepegawaian secara terpusat, yang pada akhirnya akan mendukung kebijakan manajemen ASN secara nasional dalam rangka mewujudkan keberadaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder baik pusat hingga di daerah-daerah. Peningkatan pelayanan kepegawaian melalui sistem informasi manajemen kepegawaian nasional atau SIMPEKNAS merupakan sistem informasi kepegawaian yang dapat digunakan secara nasional lintas lembaga, instansi, hingga ke daerah dalam rangka peningkatan implementasi SIMPEKNAS di daerah akan menjawab tuntutan layanan kepegawaian di daerah sehingga dapat meningkatkan sistem data kepegawaian yang standar, akurat, terpadu, dan berkualitas. Untuk dapat diketahui, masa sebelumnya di Kabupaten Sumbar Barat juga memiliki sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK
Namun dengan adanya kebijakan integrasi sistem kepegawaian dari Simpek ke Simpeknas yang akan diimplementasikan di daerah merupakan langkah adaptif dalam menyambut kebijakan yang pengintegrasian sistem tersebut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan saat ini merupakan sesuatu yang positif dalam upaya pemerintah daerah mengenai pola dan sistem pelayanan administrasi kepegawaian di Kabupaten Sumba Barat maupun di 3 kabupaten lainnya, terkhususnya membantu pemerintah daerah dalam seluruh proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, kenaikan pangkat dan pensiun, mutasi, status dan kehidupan ASN dan pemberhentian secara maksimal dan tersistem. Saya ingin mengajak kita semua agar bersama-sama mewujudkan pemerintahan Kabupaten Sumba yang maju dan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan SDM aparatur negara yang berbasis teknologi dalam kerangka efektivitas, efisiensi, dan akutabel dalam pengelolaan kepegawaian, sehingga ke depannya Kabupaten Sumba Barat dan 3 kabupaten lainnya dapat sejajar dengan daerah lainnya, terkhususnya pada daerah zona regional Bali, NTB dan NTT. Perlu diingat bahwa pastikan suatu organisasi tidak terlepas dari tercapainya sistem pengelolaan manajemen kepegawaian yang baik dan selaras. Saya berharap dan implementasi Simpeknas dapat menjadikan beragam sistem informasi kepegawaian juga data sipil negara oleh masing-masing instansi yang ada, sehingga dapat dikelola secara akurat dan terintegrasi, hingga outputnya adalah mewujudkan satu data ASN yang terkoneksi dengan kebijakan satu data nasional, sehingga kami menghindari bahwa sistem pelayanan administrasi kepegawaian di daerah khususnya di Kabupaten Sumba Barat masih jauh dari harapan. Untuk itu melalui kegiatan ini kami berharap akan membenahi ruang lingkup dalam peningkatan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Sumba Barat dan 3 kabupaten lainnya di Pulau Sumba. Saya juga berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Jika ada hal yang kurang dipahami dan bertanyakan langsung kepada narasumber dan PKN. Manfaatkan agenda strategis ini yang akan berlangsung selama 2 hari. Siapkan diri kalian untuk dibekali secara maksimal dengan tujuan mencapai satu data kepegawaian dapat dicapai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komisi Unit PKN, Ibu Ketua PPSI ASN PKN, dan Bapak Kakanglet 10 PKN yang telah memfasilitasi Simpeknas untuk memperkenalkan itu Kepulauan Sumba ini, yang juga disupport dengan penerapan KKNS NSPK manajemen ASN dan perencanaan kebutuhan ASN. Tentunya kami masih sangat membutuhkan dukungan Bapak Ibu dalam menjalankan peran kami untuk membangun daerah kami, dan berkaitan dengan kebutuhan mendukung implementasi PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PDS. Jika diperkenankan sekali lagi kami mohon juga untuk difasilitasi aplikasi lesson dan terkait hal itu PKP SDM Kabupaten Sumba Barat telah mengirimkan surat permohonan tersebut kepada Bapak Deputi. Teman-teman lainnya harus kita manfaatkan supaya kita mengenai yang positif dan dapat mempercepat memajukan terkait dengan kegiatan pelayanan kepegawaian di daerah kita masing-masing. Ya, banyak yang masih menjadi belum saja. Karena terlambatnya pelayanan kita baik dalam kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, juga dalam urusan SK pensiun dan lain sebagainya. Saya minta tolong teman-teman semua dari umat yang terdapat pekerjaan dengan hati. Mari kita bekerja dengan kesempatan dan junjung tinggi kejujuran dan keadilan serta dengan disiplin yang tinggi. Ya, saya di Sumba Barat ini sering menyampaikan tidak ada waktu lagi kita untuk berjalan cepat, tapi berlari cepat untuk mengejar ketinggalan kita. Kita harus saling menopang satu dan yang lain. Kita bangun sinergitas, kolaborasi yang baik terkait dengan pelayanan yang menjadi kebutuhan daerah kita.
Dan jangan lupa kita harus bangun koordinasi, bangun komunikasi yang baik, sehingga setiap OD tidak bisa berjalan sendiri. Terkait masalah ASN semua itu berubah pada PKPSDM, juga terkait dengan kegiatan lain dalam rangka percepatan pembangunan daerah ini. Saya juga minta Bapeda, dan semua di aspek partai agar betul-betul kita bangun sebuah kebersamaan. Juga teman-teman yang punya tugas pokok terkait dengan aplikasi, tolong dilakukan itu dengan baik. Kalau ada hal-hal yang tidak pas, disampaikan ke atasan, jangan didiam. Yang terkait kemarin evaluasi di Sumedang, saya kaget sendiri kalau semua banyak kok dibahas semua. Sedang evaluasi kita di provinsi maupun di pusat kita sudah naik ke atas. Ini kenapa? Karena keterlambatan kita, karena masa bodoh kita menyampaikan berbagai laporan di KPK. Padahal apa yang disampaikan kepada KPK kita sudah lakukan. Kalau kita tidak bekerja maksimal, tidak mungkin kita memperoleh DPP bagi sendiri. Tidak mungkin ada percepatan perubahan di daerah ini. Sehingga saya betul-betul berharap kita belajar pada pengalaman ini. Saya berterima kasih kepada KPK yang sudah menyampaikan berbagai data terkait dengan kinerja kita semua. Dan saya kira ini menjadi catatan penting, catatan kritis yang perlu kita tidak lanjut di Jakarta dan perlu kita pertanggungjawabkan. Kepulauan Sumba di Kabupaten Sumba Barat tahun 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pembukaan akan ditandai dengan pemukulan gong. Yang tentu tidak lain adalah tujuannya bagaimana kita bisa melakukan percepatan pemberian layanan bagi seluruh aparatur sipil negara, terutama di Kepulauan Sumba. Yang kami hormati, kita akan saksikan bersama penyerahan aplikasi yang ditandai dengan melakukan login pada device yang telah disediakan secara bersama-sama pada hitungan ketiga. Dan kepada Bapak Deputi kami silakan untuk meletakkan tangan pada monitor aplikasi yang telah tersedia, dan kita akan bersama-sama menghitung, dan pada hitungan ketiga akan bersama-sama menglogin. 1, 2, 3.